Ini bahaya, pergerakan mereka sulit dibendung. Geng Ozawa Hitoshi, milik Erick Thohir dan STY, apa itu? Di tengah berbagai perdebatan tentang keberadaan pemain diaspora di timnas Indonesia, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah dampak positif yang mereka bawa. Dalam beberapa tahun terakhir, prestasi timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi pemain-pemain keturunan yang bergabung dengan timnas. Tidak hanya timnas senior yang merasakan dampaknya, tetapi juga tim-tim kelompok umur seperti U19 dan U16. Dilansir dari kanal YouTube GALZ pada hari Sabtu tanggal 28 Juli tahun 2024, berikut ini adalah pembahasan mengenai geng Ozawa Hitoshi, milik Erick Thohir dan STY. Pemain diaspora dalam skuad timnas. Belakangan ini, para pemain diaspora seperti Jens Raven dan Welber Jardim dari timnas U19, serta Matt Baker dari timnas U16 telah menunjukkan aksi yang sangat memukau. Performa mereka semakin menguatkan keyakinan publik bahwa program naturalisasi adalah langkah strategis untuk dapat meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia. Walaupun ada keraguan dari sebagian pihak mengenai proses naturalisasi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pemain keturunan tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Proses dan tantangan naturalisasi. Secara hukum, naturalisasi pemain bukanlah hal yang tabu dalam sepak bola modern. Namun, prosesnya tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Terkadang, fokus masyarakat hanya pada hasil akhir tanpa mempertimbangkan tantangan dan proses yang dilalui. Misalnya, membujuk pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Hal tersebut memerlukan keahlian dalam negosiasi dan marketing yang handal. Ketua PSSI, Pak Erick Thohir, dan pelatih kepala timnas senior, Shin Tae-yong, memegang peran penting dalam proses naturalisasi pemain. Pak Erick Thohir, dengan pengalaman internasionalnya, memiliki daya tarik yang dapat membuat pemain keturunan tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga berperan penting dalam menyeleksi pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Proses perekrutan pemain diaspora melibatkan beberapa pihak kunci. Pak Erick Thohir berperan dalam merekrut pemain keturunan, sementara Shin Tae-yong berfokus pada pemilihan pemain yang cocok dengan skema permainan. Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI terlibat dalam penyampaian visi dan misi timnas Indonesia, yang mana hal tersebut biasanya menjadi daya tarik bagi pemain keturunan. Selain Pak Erick Thohir dan Shin Tae-yong, ada juga nama Arya Sinulinga yang berperan sebagai tangan kanan Pak Erick. Arya Sinulinga memastikan bahwa proses naturalisasi berjalan dengan lancar, mulai dari tracking garis keturunan hingga pengurusan berkas. Dalam beberapa kasus, Arya Sinulinga bahkan berhasil melakukan naturalisasi dalam waktu yang sangat singkat, seperti yang terjadi pada Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Kontribusi dari luar PSSI. Tidak hanya dari internal PSSI, ada juga individu di luar organisasi yang memberikan kontribusi besar dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Hamdan Hamedan, sebagai staf khusus di Kemenpora dan mantan Direktur Eksekutif Diaspora Indonesia, memegang peran penting dalam mendata pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Data ini sangat penting bagi PSSI dalam mencari pemain yang tepat. Fardi Bahdim dan Yus Nugraha adalah dua nama lain yang juga berperan penting. Fardi Bahdim sering menjadi jembatan antara pemain diaspora dengan timnas serta turut mendampingi Shin Tae-yong dalam pemantauan pemain di Belanda. Sedangkan Yus Nugraha, meskipun bukan bagian dari PSSI atau pemerintah, namun turut membantu dalam mencari pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Penghargaan dan pengakuan. Tentu saja, keberhasilan proyek naturalisasi ini juga tidak lepas dari kontribusi para tokoh-tokoh sebelumnya seperti Pak Hassani Abdul Ghani dan Pak Iwan Bule. Mereka merupakan tonggak awal yang memulai proyek ini dan memberikan fondasi bagi kesuksesan timnas Indonesia saat ini. Secara keseluruhan, kesuksesan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tidak terlepas dari kontribusi para pemain diaspora dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Walaupun terdapat berbagai tantangan dan perdebatan mengenai proses naturalisasi, namun keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa program ini merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Dengan adanya kerja sama antara manajemen PSSI, pelatih,
dan individu-individu yang berkomitmen, timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi di tingkat Asia bahkan dunia. Itulah tadi penjelasan mengenai geng Ozawa Hitoshi, milik Erick Thohir dan STY. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, comment, share and subscribe.